Silakan absen dulu ya. Sidan mana Sidan? Halo Pak. Ya Pak. Sidan mana ya? Halo Pak, halo. Ya, silakan absen dulu. Oke Pak. Mohon maaf Pak, barcode-nya agak error karena ketutupan sedikit. Coba diulangi lagi. Baik Pak. Halo, apa sudah absen semua kalian? Sudah ada screenshot dari presensinya Pak. Mungkin sedang presensi teman-teman yang lain. Halo. 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 Halo Pak. Apakah ini bisa langsung dimulai Pak?
Halo. Halo Pak. Oke, ya ini ada masalah audio sebentar. Apakah kalian sudah absen semuanya? Sudah Pak. Sudah 71. Ya 71, 72. Apa udah semuanya? Kalau begitu langsung aja saya off-kan ini ya. Bagi yang telat absen nanti komunikasi. Baik Pak, mungkin saya izin ambil alih untuk memandu ya Pak. Ya, oke sudah. Oke, mungkin saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang terhormat Pak Sabto selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman yang sedang berbahagia. Pada sore hari ini kita akan melakukan presentasi kembali mengenai tokoh sukses yang ada di dunia, tokoh sukses internasional yang pada hari ini akan yang mendapat waktu kesempatan untuk mempresentasikan adalah kelompok 1 dan 2. Sesuai urutannya, maka kelompok 1 terlebih dahulu yang akan mempresentasikan tokoh sukses yang akan mereka angkat. Mungkin kepada perwakilan kelompok 1 bisa share screen terlebih dahulu. Oke. Ini tentang sigma ya, kalau saya tidak salah. Dan berdasarkan list, mungkin sambil menunggu processing dari penampilan layar, bisa saya serahkan ke moderator dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Alfoni untuk waktunya. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Sabto Purnomo sebagai dosen pengampu. Mohon maaf Pak, di saya sudah terlihat. Oh ya. Di layarnya Baik, saya ulangi. Yang terhormat Prof. Sabto Purnomo sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh wirausahawan internasional yang sangat sukses, yakni Jack Ma. Anggota kelompok kami yakni Devi Sasabila Mujiono, Dimsa Brilian Yolandita, Faladifa Zahra Maharani, Hamdi Apta Rahmawan, Pramudya Paramita, Priscila Cita Kirana Wisalya Karini, Regina Grisanti Paskah, dan David Christian, serta Om Datu Toa. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Siapa itu Jack Ma? Ya, Jack Ma memiliki nama Jack Ma atau Mayun. Jack Ma lahir pada tanggal 10 September 1964 di Hangzhou, Zhejiang, Cina. Alamat dari Jack Ma ini di Zhejiang, Cina, kebangsaannya Cina, dan pekerjaan dari Jack Ma adalah former chairman and CEO of Alibaba Group. Next. Latar belakang dari Jack Ma. Jack Ma lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya yang seorang musisi pendongeng tradisional selama kebangkitan komunis Tiongkok dan keterasingannya dari wilayah barat. Jack Ma sudah belajar bahasa Inggris sejak kecil. Jack Ma pernah 2 kali gagal dalam ujian sekolah dasarnya. Dia gagal 3 kali selama ujian sekolah menengahnya, serta pernah bergabung dengan Hangzhou Normal University pada tahun 1984. Pada tahun 1988,
Ia lulus dengan gelar sarjana dalam bahasa Inggris selama dan setelah gelar sarjananya. Jack Ma mencoba dan gagal mendapatkan pekerjaan di banyak tempat, namun gagal sebanyak 30 kali. Dari tahun 1988 hingga 1993, Jack Ma mengajar bahasa Inggris di Institut Elektronik dan Teknik Hangzhou dengan gaji $12 per bulan, yang mana pada saat itu mungkin sekitar Rp28.000. Kemudian pada tahun 1994, ia mendirikan perusahaan pertamanya yang bernama Haibo Translation Agency yang menyediakan terjemahan dan interpretasi bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1995, Jack Ma pertama kali menggunakan internet dan melihat bahwasannya di internet tersebut situs web Cina sangat kurang, dan Jack Ma melihat bahwa ini merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat besar. Kemudian, sekembalinya dia dari Amerika Serikat, Jack Ma mendirikan Chinapix yang menciptakan situs web untuk bisnis Cina dan merupakan salah satu perusahaan internet pertama di Cina. Dari tahun 1998 hingga 1999, Jack Ma merupakan kepala perusahaan internet di Beijing yang didukung oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi. Namun, dia merasa bahwa jika dia tetap bersama dengan pemerintah, dia akan kehilangan peluang ekonomi yang dibawa oleh internet. Kemudian, pada akhirnya, setelah Jack Ma membujuk 17 temannya yang lain untuk berinvestasi dan bergabung dengannya di startup e-commerce barunya, yaitu Alibaba, perusahaan itu pun dimulai di apartemennya. Memulai perusahaan pertamanya sukses pada usia 31 tahun dan bahkan setelah tidak pernah menulis satu baris kode pun ataupun menjual sesuatu kepada siapapun, Jack Ma berhasil menjalankan salah satu jaringan e-commerce terbesar di dunia. Next slide. Filosofi dalam menjalani karir. Dalam menjalani karirnya, Jack Ma memiliki beberapa filosofi atau anjuran yang sering ia berikan untuk diikuti orang lain. Di antaranya yaitu, ketika Anda berusia 20-an, temukanlah bos yang hebat di mana Anda dapat belajar melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Belajarlah untuk melakukan hal-hal dengan benar. Ketika Anda berusia 30-an, cobalah hal-hal baru karena Anda masih bisa gagal. Lalu ketika Anda berusia 40-an, lakukan hal-hal yang menurut Anda bagus, karena usia tersebut bukan saatnya bagi Anda untuk mengambil resiko yang lebih besar. Ketika Anda berusia 50-an, berinvestasilah pada orang muda dan ajari orang muda bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang benar, karena mereka memiliki lebih banyak energi dan antusiasme daripada Anda. Dan yang terakhir, ketika Anda melewati ulang tahun ke-60, tinggallah di rumah dan habiskan waktu bersama anak cucu Anda dan ajari mereka apapun yang Anda bisa. Next. Adapun kiat-kiat dari Jack Ma sendiri, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua tidak mudah menyerah, yang ketiga tetap rendah hati, dan yang keempat jangan cepat berpuas diri. Berikutnya adalah perusahaan yang dipunyai oleh Jack Ma, itu perusahaan intinya adalah pada Alibaba Group. Sedangkan Lazada, Youku, Taobao, AliExpress, South China Morning Post, dan Inline Retail adalah perusahaan induknya, perusahaan anakannya. Sebenarnya masih banyak lagi, tidak hanya 6 ini, ada lebih dari 10, hanya saja yang dikutip di presentasi kali ini hanya yang cukup terkenal saja. Untuk Alibaba sendiri adalah perusahaan e-commerce, retail, internet, dan kecerdasan buatan, juga teknologi yang didirikan pada tahun 1999. Alibaba ini dianggap memiliki dan mengoperasikan beragam bisnis di lebih dari 100 negara
dalam berbagai sektor, bahkan juga dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia oleh majalah Fortune. Untuk Lazada adalah e-commerce yang kita kenal sendiri sudah ada di Indonesia. Pada September 2019, Lazada mengklaim sebagai platform e-commerce teratas di Asia Tenggara dengan lebih dari 50 juta pembeli aktif setiap tahunnya. Taobao sendiri adalah situs belanja online berbahasa Mandarin. Ia memiliki sekitar 760 miliar produk yang sudah terdaftar pada tahun 2013, masih berjalan lancar sampai sekarang. Juga berdasarkan pantauan Alexa website ranking, Taobao ini adalah salah satu dari 20 situs marketplace yang sering dikunjungi. AliExpress adalah marketplace yang bagian dari Alibaba juga, bertujuan memberikan layanan pengiriman pada para konsumen secara internasional, yang produknya dibeli dari Tiongkok. Situs ini diluncurkan pada tahun 2010. Dia memberikan ke konsumen di seluruh dunia akses ke merek populer di Tiongkok. Baru-baru ini, AliExpress ini dapat melampaui 100 juta pengguna dalam skala internasional. Selanjutnya ada The South China Morning Post. Ini merupakan surat kabar berbahasa Inggris yang diakuisisi oleh Alibaba tahun 2016. Di mana akuisisi ini mencakup surat kabar, majalah grup, rekrutmen, media luar ruang, acara dan konferensi, pendidikan, dan bisnis media digital. South China Morning Post ini memenangkan 23 penghargaan di kompetisi Society of New Design tahun 2020 sebagai Best of Digital Design. Selanjutnya ada Youku Todo Inc., di mana ini merupakan perusahaan media dan hiburan multilayar Tiongkok yang juga diakuisisi oleh Alibaba tahun 2016. Hal ini membantu Alibaba menghasilkan sumber pendapatan tambahan melalui iklan dan langganan keanggotaan. Dalam laporan keuangan Q1 pada tahun 2019, anggota langganan Ikiyi telah mencapai 96,8 juta dan Tencent Video memiliki 89 juta anggota yang berbayar. Yang terakhir ada InTime Retail. InTime Retail ini merupakan jaringan department store yang terkemuka di China dengan lebih dari 65 toko di 35 kota sampai saat ini. Dan bisa berkembang lagi. Bisnis ini memiliki karakteristik perkotaan dan segmen pasar, mempercepat pengembangan perkotaan kelas atas, meningkatkan inovasi model bisnis dan departemen store tradisional hingga online. Dan terus memimpin gaya hidup mode baru, dan saat ini menjadi salah satu kerjasama domestik terbesar dan merek yang mewah. Boleh di next. Baik, di sini ada salah satu kutipan Jack Ma yang cukup menarik, di mana ia mengatakan bahwa orang miskin mempunyai kesamaan, yaitu mereka suka bertanya ke Google. Di mana ketika seseorang tidak tahu tentang sesuatu, mereka pasti akan bertanya ke Google. Namun di sini artinya memiliki inti di mana bagaimana orang-orang tersebut selalu bertanya ke Google untuk bagaimana caranya mendapatkan uang. Maksud dari kutipan Jack Ma tersebut yaitu orang miskin mentok dipertanya saja, padahal ada banyak cara untuk melipat gandakan uang, dan jika mereka bukan seseorang yang memiliki pemasukan besar, mungkin cara satu-satunya adalah mempertaruhkan nasib. Tapi orang kaya tidak mentok bertanya saja. Mereka akan melakukan follow-up pada ide-ide tersebut, melakukan riset lebih lanjut supaya benar-benar siap saat akan melaksanakan rencana barunya tersebut. Namun, bagi orang yang bermental miskin, akan selalu ada alasan untuk ia tidak berani bergerak dalam hidup. Seperti memiliki banyak alasan seperti otak saya tidak sampai untuk belajar seperti itu, saya tahunya hanya bekerja saja, lalu ada orang yang beralasan resikonya terlalu besar, lalu ada juga yang beralasan kalau rugi bagaimana, dan ratusan alasan lainnya. Padahal jika mencoba, mungkin tingkat keberhasilannya hanya 25%, sedangkan tidak mencoba berarti tingkat keberhasilannya 0%. Seperti itulah maksud dari kutipan Jack Ma, di mana orang miskin suka bertanya ke Google, dan hasil Googlingannya tersebut hanya akan menjadi bahan bacaan sebelum tidur untuk menjadi mimpi yang indah.
Nanti paginya saat bangun kembali, ia akan kembali ke realitas sesungguhnya. Lalu suatu saat mereka akan menunggu dan dari kenalan mereka yang berhasil dalam suatu bisnis, baru mereka ingin memulai ikutan, di mana hanya akan mendapatkan sisa-sisanya saja. Perlu diingat konklusi dari kalimat Jack Ma di mana orang miskin gagal karena memiliki kesamaan pada satu perilaku umum, yaitu seluruh hidup mereka adalah tentang menunggu. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelumnya atau adakah tanggapan dari Prof. Sabto? Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih buat grup 1 ini. Kelompok 1 ya. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Prof. Oh iya. Tadi kelompok 1 betul ya? Apa kelompok 2? Kelompok 1, Prof. Ya, oke. Tentang cek penduduk beberapa perusahaan. Grup tadi saya dan sebelumnya kisahnya sangat memilukan. Sangat grup ya. Sekali lulus saja. Berkali-kali bisa lulus ya. Ditolak berapa kali itu bisa ya. Itu kerja. Ya. Nah, ketika dia merasa putus asa atau give up, berarti itu kegagalan itu adalah cara orang. Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, Prof. Sabto, suaranya agak kurang terdengar. Suara saya kedengaran. Kalau di saya agak kurang terdengar, Pak. Oke, yang lain gimana suara saya? Kedengaran? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar tapi tidak jelas, Prof. Oh, sekarang jelas. Iya, jadi intinya menarik, menginspirasi banyak orang. Beberapa orang yang sangat biasa saja, apalagi yang sekali televisi. Ya, karena dengan keteguhan. Halo, suara saya masih terdengar? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus kalau di saya. Oke, sekarang gimana? Jelas ya? Jelas ya suara? Sudah lumayan jelas Pak, tapi kurang jelas, kecil, Pak. suaranya kecil. Oke, jelas. Sekarang gimana? Jelas ya? Oke Pak, sudah cukup jelas. Lebih jelas, Pak. Ya, jadi prinsipnya apa yang tadi disampaikan. Ada gangguan. Suara saya masih kedengaran jelas ya? Suara saya masih kedengaran jelas ya? Halo, Pak. Ya. Masih kurang terdengar, Pak. Di saya. Oh, masih kurang terdengar. Ya. Untuk sekarang udah lebih sekarang gimana sekarang? Jelas ya? Sudah jelas, Pak. Iya. Ya, intinya itu pemilihan tokohnya sudah bagus, hanya cara penyampaiannya tadi ketika menjelaskan lebih detail, slide-nya tidak detail. Jadi penjelasan narasinya sudah bagus, tapi tidak didukung oleh slide data-data statistik yang dikeluarkan dari statement yang tadi
mempresentasikan yang gantian itu tidak terwujud di dalam slide presentasinya. Jadi tolong itu diwujudkan juga di dalam angka-angka bunyi. Itu juga yang disampaikan tadi mestinya ada di slide presentasi. Jadi sinkron. Tidak cuma gambarnya saja, gambarnya, fotonya dia, lalu tidak ada informasi di dalamnya, tapi sebaiknya ditambahkan ya informasi-informasi tadi yang detail yang tadi disampaikan. Ya, saya kira itu di bagian akhir aja itu kayaknya ada sedikit masalah. Coba sekarang nanti diperbaiki, nanti minggu depan direvisi ya. Sekarang ke grup 2 silakan. Saya kira tadi cukup menarik ya. Yang ke grup 2 silakan, kelompok 2. Baik, mungkin sebelumnya saya izin ambil alih terlebih dahulu. Baik, terima kasih Prof. Sabto untuk tambahannya. Mungkin saya sedikit mengulang ya. Jadi tadi dari masukan Prof. Sabto, mungkin ke teman-teman kelompok 1 bisa merevisi terlebih dahulu baru mengupload kembali di link yang sudah saya sediakan, link Google Drive ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita berlanjut ke kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mengambil alih jalannya presentasi. Permisi, izinkan kami kelompok 2 untuk share screen ya Pak. Baik, sudah terlihat. Oh ya, oke, silakan. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera di kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Randir Sabto Purnomo Putro PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Sabto karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai biografi tokoh sukses yaitu Steve Jobs. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu ada Siti Rahim, ada Aprilia Yolandari, Aisyah Sahrani Bahren, Nevi Raj Angelis, Rizka Malia, Rahma Firana, Aprilia Dwi, Faradisa Rizka, dan Fauzan Noval. Next. Kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan produk elektronik yang satu ini. Produk yang memiliki logo khas dengan yaitu buah apel tergigit yang saat ini tuh banyak marak di sekitar kita. Produk ini yaitu produk Apple yang dicetuskan oleh pengusaha terkenal asal California. Maaf ada sedikit kendala, akan saya lanjutkan. Jadi produk Apple ini banyak sekali beragam produknya yaitu mulai dari iMac, iPad, iPhone, iPod, dan masih banyak lainnya. Next. Jadi founder dari perusahaan Apple tersebut yaitu bernama Steve Jobs. Steve Jobs sendiri lahir pada tanggal 24 Februari pada tahun 1955 di California. Beliau dibesarkan di Mountain View dan Cupertino oleh orang tua asuhnya yaitu Paul dan Clara Jobs. Steve Jobs sendiri itu merupakan anak kandung dari imigran Muslim berasal dari Syria yaitu ayah kandungnya bernama Abdul Fattah Jazwaini. Namun pada masa kecilnya dia diasuh oleh kedua orang tua angkatnya. Pada saat masih muda, Steve Jobs mengenyam bangku pendidikan di Hampstead High School, Cupertino, dan pada saat itulah bakat Steve Jobs mulai terlihat. Next.
Baik, izin masuk. Awal mula pendirian Apple ini berawal pada tahun 1976, di mana Steve Jobs mendirikan Apple, yaitu perusahaan Apple Computer, bersama temannya yaitu Steve Wozniak di garasi rumah orang tuanya. Hal ini bermula dari ketertarikan Steve Jobs dan temannya ini terhadap rakit-merakit komputer. Kemudian, uji coba komputer pertamanya sukses dan mulai dikembangkan kembali dengan mendesain circuit board, hardware, dan operational software untuk Apple One. Untuk terus mengembangkan usahanya, perusahaan Apple Computer mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Selama menjalankan perusahaan mereka ini berhasil mengembangkan versi komputer yang berbeda, yaitu Apple One pada tahun 1976, Apple II pada tahun 1977, Apple III pada tahun 1979, dan Apple Lisa pada tahun 1950 serta Macintosh pada 1984. Selanjutnya, yaitu jatuh bangunnya usaha Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini pertama kali memulai karirnya bersama dua rekannya, yaitu Steve Wozniak dan Ronaldo Wayne. Sebelum mendirikan Apple tadi, Steve dan kedua rekannya itu udah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang game komputer. Nah, karena sudah memiliki pengalaman yang sudah cukup, oleh karena itu Steve Jobs dan kedua rekannya tadi pun akhirnya mendirikan perusahaan Apple pada tahun 1976. Selanjutnya, dari perusahaan Apple tadi, Steve Jobs mulai dikenal dan produk Apple-nya pun terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hingga pada tahun 1983, terpilihlah John Sculley, yaitu merupakan mantan CEO Pepsi Cola sebagai CEO perusahaan Apple untuk saat itu. Karena adanya ketidakserasian antara Steve dan Sculley tadi, Steve Jobs pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari Apple pada tahun 1985. Selanjutnya, Steve Jobs tadi kemudian mendirikan perusahaan bernama Next dan menciptakan sistem operasi yang dibutuhkan oleh Apple. Nah, lewat jalan ini tadi, Steve Jobs akhirnya mendekati Apple dan kemudian pada tahun 1996, Apple membeli Next dan membawa Steve Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Dan pada tahun 2006, Steve Jobs sendiri kembali menjadi CEO Apple. Next. Selanjutnya yaitu bisnis yang digeluti oleh Steve Jobs. Yang pertama yaitu perusahaan Apple yang sudah saya jelaskan tadi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan merupakan perusahaan yang berfokus pada perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer. Yang kedua yaitu ada perusahaan Next. Nah, ketika Steve Jobs keluar pada perusahaan Apple tadi kan beliau mendirikan perusahaan Next yang merupakan perusahaan komputer Amerika Serikat yang kemudian Next ini meluncurkan sebagian besar sistem NextStep, yaitu sebagai suatu standar lingkungan pemrograman bernama OpenStep. Nah, Next ini menarik di pada tahun 1993 untuk berkonsentrasi pada pemasaran OpenStep. Implementasi dari OpenStep-nya sendiri sebagian besar Apple membutuhkannya, sehingga perusahaan Next ini berhasil diakuisisi oleh Apple pada tahun 1996, sehingga membuat Steve Jobs tadi kembali ke perusahaan yang pertama kali ia dirikan, yaitu perusahaan Apple. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada Pixar, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di animasi. Perusahaan ini memulai debutnya sebagai perusahaan animasi ketika mereka membuat film animasi pendek yang berjudul Luxo JR dan Teen Toy. Nah, kedua film pendek ini pun awalnya dirilis hanya untuk membantu promosi dan penjualan produk komputer dari Pixar tadi. Tapi ternyata Teen Toy tadi disukai oleh banyak orang dan film ini memenangkan Academy Award untuk kategori film animasi pendek pada tahun 1988. Kesuksesan Teen Toy tadi membuat Disney melirik Pixar untuk diajak bekerja sama.
Akhirnya, pada tahun 1991, kedua perusahaan ini membuat perjanjian kerjasama di mana Pixar akan memproduksi 3 film animasi dan Disney tadi akan mendistribusikan dan memasarkan film-film tersebut. Setelah itu, Disney tadi menempatkan Steve Jobs menjadi pemegang saham terbesar di Pixar dan dalam jajaran direksi Disney. Next. Selanjutnya, kiat-kiat kesuksesan Steve Jobs. Dari kisah hidup Steve Jobs dan kesuksesannya dalam dunia bisnis, dapat dipetik beberapa nilai penting dalam perjalanan hidupnya, yaitu ketekunan, inovasi, kepemimpinan dan teamwork, berani mengambil resiko, dan tidak mudah puas atas pencapaiannya. Steve Jobs pernah berkata, I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful. Not dwelling on it for so long, just figure out what's next. Adanya mindset yang tidak mudah cepat merasa puas, memberikan kesempatan bagi kita untuk terus berkembang, terus mempelajari, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa selalu berinovasi menjadi pusat tren dari bisnis yang kita jalankan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar maupun Pak Sabto, saya persilakan. Terima kasih. Baik, ada teman yang sudah raise hand. Kepada Abdullah dan Hakoni, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Aziz Hakoni izin bertanya. Sebenarnya mengenai produk tadi ya kan, kebetulan saya juga bukan orang yang hidup di ekosistem Apple. Tapi tadi saya tertarik mengenai produk-produk yang dikeluarkan di penulisan sejarah ya. Tadi kan ada Apple dengan belakangnya itu diikuti dengan penomoran gitu ya. Apple 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada produk Macintosh yang itu mungkin itu yang pertama kali yang memiliki nama produk di luar tanpa menggunakan kata Apple. Mungkin Macintosh itu apa ya? Saya kurang tahu. Bisa diceritakan sedikit aja gitu. Saya izin. Oke. Saya ingin memperjelas lagi Hakoni. Jadi inti pertanyaan itu produk Macintosh itu apa? Seperti itu. Iya, mungkin juga kalau ada alasan kenapa tidak menggunakan penggunaan nama Apple atau mungkin karena itu produk yang berbeda ya, jauh dengan produk Apple sebelumnya gitu. Itu bisa minta tolong dijelaskan juga gitu. Iya, Pak. Terima kasih Hakoni atas pertanyaannya.
Permisi izin masuk. Izin menjawab pertanyaannya Hakoni ya tadi ya, tentang Macintosh. Nah, jadi Halo, minggu lalu kenapa ada pertanyaan masuk? ya ada pertanyaan, Pak. Ini kami sedang mencoba menjawab, Pak. Jadi, Macintosh itu dirilis pada tahun 1984. Nah, kenapa namanya itu Macintosh? Sebenarnya terinspirasi dari jenis apel bernama Macintosh. Nah, itu pada saat itu terinspirasi dengan jenis apel tersebut. Nah, Macintosh ini tuh sebenarnya hardware atau perangkat komputer seperti itu yang bisa kita sebut dengan personal komputer ya. Nah, dan sekarang itu udah berkembang menjadi macOS seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, terima kasih untuk Fauzan Naufal atas jawabannya. Kepada Hakoni, apakah sudah jelas untuk jawaban atas pertanyaannya? Oh, oke. Ya sudah cukup jelas ya, tadi juga kan disampaikan kalau itu istilahnya peranti lunak pertamanya, jadi mungkin namanya berbeda dari produk yang sebelumnya dikeluarkan. Oke, sudah menjawab. Terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Baik, Hakoni, sama-sama atas. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sesi komentar untuk grup kelompok 2 ini ya. Jadi ini ceritanya Steve Jobs dengan segala perjuangannya untuk menjadi sukses, pendiri Apple dan beberapa perusahaan kartun ya, tadi animasi ya. Saya kelihatannya belum melihat visi ataupun cara pandang ataupun filosofi hidupnya Steve Jobs sudah disampaikan belum ya? Halo? Adanya itu kiat-kiat kesuksesannya, Pak. Kiat-kiat kesuksesannya. Oke, kiat-kiat kesuksesannya ya. Kiat-kiat kesuksesannya. Ketekunan, inovasi, oke. I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful. Not dwell on it for too long. Just figure out what's next. Ya, masuk. Iya. Halo? Ya, saya kira sudah masuk ke situ juga untuk grup 2 ini. Saya kira cukup ya untuk grup 2, presentasinya cukup bagus. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena udah menjelang mau buka puasa. Ya, untuk grup 1-2 saya appreciate, dan yang kelompok 1 saya minta ada revisi ya. Yang kelompok 2 saya kira udah cukup. Oke. Ya. Mohon maaf, Pak. Untuk next week ya gimana? Ada beberapa mahasiswa yang terkendala presensi. Sebentar saya cek dulu ya. Iya, Pak.
Putri belum absen ya Putri ya? Halo, Putri hadir nggak Putri? Halo, Assalamualaikum, Pak. Saya ada kendala absen, Pak. Siapa? Nadira Sifaulia, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. oke, dan yang lain? Perkenalkan Pak, saya Zubair Ahdan atau Direja, sama kendala absen Bapak. Terima kasih Pak. Siapa? Zubair Ahdan atau Direja Pak. Zubair. Oke. Terima kasih Pak. Oke, dan semuanya ya udah ya. Oke ya. Baik. Saya kira kita cukupin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Zidan, grup setelah Lebaran maju siapa? Zidan? Sebentar Pak, saya lihat listnya kembali. Saya pastikan untuk setelah Lebaran. Pak. Nah, untuk setelah Lebaran itu kelompok 4 dan kelompok 6, Bapak. 4 dan 6 ya? Iya. Oke. Untuk waktunya berarti nanti dicari ya, Pak? Karena kalau tidak salah masih cuti. Ya, justru itu. Nanti kita diskusikan lagi ya. Kita kontak-kontakan lagi ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.